Ini mengejutkan kami. Apakah sudah ada omong-omong dengan padi, Pak? Karena kan rata-rata pelakunya ini perusahaan penggilingan padi yang sebagian besar adalah anggota Perpadi. Sudah terdeteksi, dan maaf, ini senyap, silent tapi mematikan. Aku berbenah, bila perlu, pasti mungkin sudah tahu, periksa mereknya masing-masing. Mulai hari ini harga turun, tidak turun, berhadapan pemerintah. Ini luar biasa ya teman-teman, dan terjadi lagi, terulang lagi teman-teman. Presiden Prabowo, Menteri Amran ini di tengah mereka ini lagi bangga-bangganya, bahkan dipamerkan di depan Presiden Putin, Presiden Macron, presiden-presiden kelas dunia. Bapak Presiden Prabowo memamerkan bagaimana kemajuan swasembada pangan Indonesia. Tapi di belakang layar ada lagi mafia-mafia memain-mainkan beras lagi. Dan ini udah kesekian kalinya teman-teman dalam setengah tahun terakhir. Tadi ada 80% lebih, hampir 90% yang melanggar itu kami sudah uji lab. Dan bukan satu sampel. Kita ambil 4 sampel, 5 sampel, kemudian labnya total ada 13. Jadi ini sudah di tangan kita. Tinggal mau sadar atau tidak. Nah, kita ini pemerintah masih berbaik hati. Tapi setelah 2 minggu tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Dalam setengah tahun terakhir teman-teman, Bapak Presiden memimpin dengan bagus sebetulnya. 1. Mafia BBM, oplos, kemudian minyak goreng takaran disunat. Lalu muncul kemarin itu suatu seperti rekayasa teman-teman ya, di mana beras tiba-tiba keluar dari pasar induk dalam jumlah yang sangat besar datanya, dan itu membuat ketakutan, membuat satu dorongan halus agar Indonesia kembali impor di tengah jumlah produksi beras dan padi Indonesia sangat-sangat melimpah. Dan hari ini terjadi lagi. Dan ini sangat dungu polanya. Untungnya Menteri Amran ini sangat sigap, padahal beliau ini baru saja pulang dari Rusia teman-teman, mendampingi Presiden Prabowo. Dan di sana beliau membuka jalur bagaimana caranya pertanian RI maju. Apalagi Rusia itu kan mengendalikan bahan baku pupuk dunia. Begitu pulang, beliau langsung lakukan checking bersama-sama aparat dan ditemukan suatu hal yang sangat-sangat mengagetkan. Ini mengejutkan kami. Semua kita menggunakan lab itu 13 lab seluruh Indonesia. Ada potensi kerugian masyarakat sampai 99 triliun. Ini potensi kerugian konsumen 99 triliun. Dan ini menyasar yang namanya beras, suatu produk yang sangat dibanggakan oleh Bapak Presiden di hadapan dunia internasional. Di dunia ini sudah mulai terkenal loh teman-teman, Indonesia sebagai penghasil beras. Kembali bersinar namanya, tiba-tiba dicoreng-moreng ya, dikelabuhi oleh aksi-aksi kurang ajar dan dungu dari oknum-oknum tertentu. Dengan modus yang luar biasa dungunya dan tidak bisa ditoleransi sama sekali sebetulnya. 1. Pertama ada yang izinnya belum ada. Yang kedua ada beratnya tidak sesuai dengan standar. Yang ketiga tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga harga di atas HET. Ini modusnya sangat sederhana teman-teman dan terulang-ulang. Teman-teman boleh cek ke Google oplosan beras atau beras oplosan, itu akan muncul berbagai macam penangkapan-penangkapan, penegakan hukum dari aparat-aparat Hasil kita. temuan ketidaksesuaian mutu beras sesuai regulasi yang ada itu 85,56%. Kemudian ketidaksesuaian HET 59,78%. Kemudian beratnya itu ada 21%. Katakanlah beratnya 5 kilo harusnya, tetapi 4 kilo. Kemudian HET di atas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, ini yang serius, mutu beras
tidak sesuai dengan standar. Ini mengejutkan kami semua. Kita menggunakan lab itu 13 lab seluruh Indonesia. Kita gunakan karena kita tidak ingin salah, kita tidak ingin ceroboh, sehingga kami menggunakan 13 lab. Ini labnya di 10 provinsi. Kita tidak ingin salah. Nah, kemudian ini premium, medium, ini 88% tidak sesuai mutu beras. Kemudian HET 98%, 95% tidak sesuai, dan beratnya kurang lebih 10%. Nah, inilah kondisi kita, yang merah adalah tidak sesuai. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi menyangkut mutu beras sering mengarah ke oplosan. Jadi modusnya mafia-mafia ini mencampur beras yang low grade ataupun beras mutu sedang dicampur dengan beras premium. Berapa persen, kemudian di packaging dijual dengan harga beras premium. Itu pun harga jualnya sangat tinggi teman-teman, di luar HET beras premium. Kemudian, ini yang serius, mutu beras tidak sesuai dengan standar. Lalu yang parah lagi menurut Menteri Amran, ada mereknya tidak terdaftar teman-teman. Ini luar biasa, bikin orang gedeg ya. Yang membagongkan kita semua, kemana ini pejabat-pejabat perdagangan, perizinan, atau dinas perdagangan di daerah, kemana? Kok bisa ada seabrek merek beras tanpa izin beredar? Dari sisi harga mungkin melalui dari Permendak maupun ketentuan-ketentuan regulasi yang mengatur tentang distribusi pangan oleh kepala badan. Dan yang kedua yang harus bekerja keras, membuka mata lebar-lebar dan tidak pura-pura bodoh, itu adalah pemimpin-pemimpin di daerah, apakah itu bupati, DPRD, wali kota dan lain sebagainya. Karena apa? Kewenangan tera, melakukan tera, timbangan, satuan dan segala macam itu ada juga di daerah. Harusnya daerah juga bergerak melakukan tera timbangan, baik itu di pasar-pasar daerahnya yang menjual beras, apalagi pada perusahaan beras kemasan di daerahnya. Bisa saya sampaikan. Yang satu lagi, jangan lupa saudara-saudara, teman-teman penggiling padi, pabrik ya, menera ya, metrologi. Jadi timbangan itu juga tolong ditera ya, sesuai dengan aturan di peraturan Menteri Perdagangan. Dan itu bukan di pasar BC saja, itu juga di supermarket. Jadi semua tempat terjadi. Ini jelas merupakan tindak pidana. Pasal 62, pasal 8, pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah mengatur sedemikian rupa, dan apabila rekan-rekan masih melakukan hal tersebut, tentunya kita akan lakukan penegakan hukum dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar. Namun demikian, pemerintah masih memberikan waktu 2 minggu sejak hari ini. Artinya tanggal 10 bulan Juli kita akan melakukan pengecekan ke seluruh retail, baik retail modern maupun pasar tradisional. Apabila masih ditemukan pelaku pidana yang dimaksud, maka kita akan melakukan penegakan hukum. Begitu dulu dari Mimin teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Mari kita dukung bersama Presiden Prabowo dan Menteri Amran berjuang untuk membangkitkan dunia pertanian Indonesia dan dunia perkebunan Indonesia. Semoga kita semuanya bisa menikmati kelak dari apa yang mereka upayakan hari ini. Terima kasih. Salam. Omong-omong dengan padi, karena kan rata-rata pelakunya ini perusahaan penggilingan padi yang sebagian besar adalah anggota Perpadi. Sudah terdeteksi, dan maaf, itu kalau disampaikan Anda sampaikan lagi. Tadi pagi nih dari Pak Dirman, Pak Jaksa Agung, baru tadi pagi aku telepon. Pak Kepala Badan juga tadi pagi. Pak Kapolri tadi pagi dengan Satgas. Ini senyap, silent tapi mematikan. Harus selesai, gak boleh ini dibiarkan. Ini urusan 284 juta orang.